Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, Inna Lillahi. Jenazah pejabat ini keluar belatung. Saat mau dikubur, ada suara mengejutkan. Kisah yang akan Anda saksikan berikut ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi saat proses penguburan jenazah dari seorang pejabat yang berasal dari sebuah kota di Jawa Timur. Saksi mata dari kisah ini membagikan kisahnya kepada Kabar Mekah. Sang saksi mata menegaskan jika dirinya tak bersedia menyebutkan nama dari sang pejabat serta tempat tinggalnya demi menjaga nama baik sang pejabat serta keluarganya yang ditinggalkan. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya dan bisa diambil hikmahnya bagi kita semua sebelum ajal menjemput. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang modin atau pengurus jenazah kepada pemberi kabar. Dengan gaya bertutur selengkapnya, sang modin menceritakan pengalamannya. Saya terlibat dalam pengurus jenazah lebih dari 16 tahun. Berbagai pengalaman telah saya lalui, sebab dalam jangka atau kurun waktu tersebut, macam-macam jenis mayat yang sudah saya tangani. Ada yang meninggal dunia akibat kecelakaan, sakit tua, sakit jantung, bunuh diri, dan sebagainya. Bagaimanapun, pengalaman mengurus satu jenazah seorang pejabat yang kaya serta berpengaruh ini menyebabkan saya dapat kesempatan istimewa sepanjang hidup. Inilah pertama kali saya bertemu proses penguburan yang cukup aneh, menyedihkan, menakutkan, dan sekaligus memberikan banyak hikmah. Sebagai modin tetap di desa ini, saya diminta oleh anak almarhum untuk mengurus jenazah bapaknya. Saya terus pergi ke rumahnya. Ketika saya tiba sampai ke rumah almarhum, tercium bau jenazah itu sangat busuk. Baunya cukup memualkan perut dan menjijikan. Saya telah mengurus banyak jenazah, tetapi tidak pernah saya bertemu dengan mayat yang sebusuk ini. Ketika saya lihat wajah almarhum, sekali lagi saya tersentuh. Saya tengok wajahnya seperti dirundung oleh macam-macam perasaan takut, cemas, kesal, dan macam-macam. Wajahnya seperti tidak mendapat nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya pun ambil kain kafan yang dibeli oleh anak almarhum dan saya potong. Secara kebetulan pula, di situ ada 2 orang yang pernah mengikuti kursus fardu kifayah atau pengurus jenazah yang pernah saya ajar. Saya ajak mereka membantu saya dan mereka setuju. Tetapi selama membandingkan jenazah itu, kejadian pertama pun terjadi. Sekedar untuk pengetahuan kita semua, apalagi memandikan jenazah, badan mayat itu perlu dibangunkan sedikit dan perutnya hendaklah diurut-urut untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Maka saya pun urut-urut perut almarhum. Tapi apa yang terjadi pada hari itu sangat mengejutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dan menunjukkan kekuasaannya karena pada hari tersebut, kotorannya tidak keluar dari dubur, akan tetapi melalui mulut. Hati saya berdebar-debar, apa yang sedang terjadi di hadapan saya ini? Tetapi 2 kali, mulut mayat ini memuntahkan kotoran. Saya harap hal itu tidak terulang lagi karena saya mengurut perutnya untuk terakhir kali. Tiba-tiba, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku. Ketika saya urut perutnya, keluarlah dari mulut mayat itu kotoran bersama beberapa ekor ulat yang masih hidup. Ulat itu adalah seperti ulat kotoran, padahal almarhum meninggal dunia akibat diserang jantung. Dan waktu kematiannya dalam tempo yang singkat, mayatnya sudah menjadi demikian rupa. Saya lihat wajah anak almarhum, mereka seperti terkejut, mungkin malu, terperanjat, dan merasa mendapat aib dengan apa yang berlaku pada bapaknya. Kemudian saya tengok 2 orang pembantu tadi, mereka kaget juga, panik. Saya katakan kepada mereka, inilah ujian Allah terhadap kita. Kemudian saya minta salah satu seorang daripada pembantu tadi pergi memanggil semua anak almarhum. Almarhum pada dasarnya seorang yang beruntung karena mempunyai 7 orang anak, kesemuanya laki-laki.
Seorang berada di luar negeri dan 6 lagi berada di rumah. Ketika semua anak almarhum masuk, saya nasihati mereka. Saya mengingatkan bahwasanya tanggung jawab saya adalah membantu menguruskan jenazah bapak mereka, bukan menguruskan kesemuanya. Tanggung jawab ada pada ahli warisnya. Sepatutnya sebagai anak mereka yang lebih afdol mengurus jenazah bapak mereka itu, bukan hanya Iman, hanya Bilal atau guru. Saya kemudian meminta izin serta bantuan mereka untuk menunggingkan mayat itu. Takdir Allah, ketika ditunggingkan mayat tersebut, tiba-tiba keluarlah ulat-ulat yang masih hidup. Hampir sebaskom banyaknya. Baskom itu kira-kira sedikit dari penutup saji meja makan. Subhanallah, suasana menjadi makin panik. Benar-benar kejadian yang luar biasa, sulit diterima akal pikiran manusia biasa. Saya terus berdoa dan berharap tidak terjadi lagi kejadian yang lebih ganjil. Selepas itu, saya memandikan kembali mayat tersebut dan saya ambilkan wudhu. Saya meminta anak-anaknya yang kain kafanin. Saya bawa mayat ke dalam kamarnya dan tidak diizinkan seorang pun melihat upacara itu terkecuali waris yang terdekat. Sebab saya takut kejadian yang lebih aib akan terjadi. Peristiwa apa pula yang terjadi setelah jenazah diangkat ke kamar dan hendak dikafani? Takdir Allah juga yang menentukan. Ketika mayat ini diletakkan di atas kain kafan, saya dapati kain kafan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kaki, tidak ada lebih. Maka saya tak dapat mengikat kepala dan kakinya. Tidak keterlaluan kalau saya katakan ia seperti kain kafan itu tidak mau menerima mayat tadi. Tidak apalah, mungkin saya yang hilaf dikala memotongnya. Lalu saya ambil pula kain, saya potong dan tampung di tempat-tempat yang kurang. Memang, kain kafan jenazah itu jadi sambung menyambung. Tapi apa mau dikata? Itulah yang dapat saya lakukan. Dalam waktu yang sama, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah. Cukuplah sekedar peringatan kepada hamba-Mu ini. Selepas itu, saya beri taklimat tentang sholat jenazah tadi. Satu lagi masalah timbul. Jenazah tidak dapat dihantar ke tanah perkuburan karena tidak ada mobil jenazah atau mobil ambulan. Saya hubungi kelurahan, pusat Islam, masjid, dan sebagainya, tapi susah. Semua sedang terpakai. Beberapa tempat tersebut juga tidak punya kereta jenazah lebih dari 1 kereta, karena ada kereta yang sedang digunakan pula. Suatu hal yang saya pikir bukan sekedar kebetulan. Dalam keadaan itu, seorang hamba Allah muncul menawarkan bantuan. Lelaki itu meminta saya menunggu sebentar untuk mengeluarkan van atau sejenis mobil pickup dari garasi rumahnya. Kemudian muncullah sebuah van. Tapi ketika dia sedang mencari tempat untuk meletakkan van-nya di rumah almarhum, tiba-tiba istrinya keluar. Dengan suara yang tegas dia berkata di halayak ramai, "Mas, saya tidak perbolehkan mobil kita ini digunakan untuk angkat jenazah itu, sebab semasa hayatnya dia tidak pernah mengizinkan kita naik mobilnya." Renungkanlah, kalau tidak ada apa-apanya, tidak mungkin seorang wanita yang lembut hatinya akan berkata demikian. Jadi saya suruh tuan yang punya van itu untuk membawa kembali van-nya. Selepas itu, muncul pula seorang laki-laki menawarkan bantuan. Lelaki itu mengaku, dia anak murid saya. Dia meminta izin saya dalam 10-15 menit membersihkan mobilnya itu. Dalam jangka waktu yang ditetapkan itu, muncul mobil tersebut. Tapi dalam keadaan basah kuyup. Mobil yang dimaksudkan itu sebenarnya lori, dan lori itu digunakan untuk lelaki tadi untuk menjual ayam ke pasar. Dalam perjalanan menuju kawasan perkuburan, saya berpesan kepada 2 pembantu tadi supaya masyarakat tidak usah membantu. Kami menguburkan jenazah, cukup tinggal di camping saja akan lebih baik. Saya tidak mau mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya, apa yang saya takutkan itu berlaku sekali lagi. Takdir Allah yang terakhir amat memilukan. Sesampainya jenazah tiba di tanah perkuburan, saya perintahkan 3 orang anaknya turun ke dalam liang dan 3 lagi menurunkan jenazah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak semua atas makhluk ciptaannya berlaku. Saat jenazah itu menyentuh ke tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah tanah yang pada asal mulanya kering. Hari itu tidak ada hujan, tapi dari mana datang air itu? Sukar untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum supaya jenazah bapak mereka dikemas dalam peti dengan hati-hati. Saya takut nanti ia terlentang atau tertelungkup, nauzubillah. Kalau mayat tertelungkup, tak ada harapan untuk mendapat syafaat Nabi. Papan keranda diturunkan dan kami segera timbun kubur tersebut.
Selepas itu, kami injak-injak tanah supaya mampet dan bila hujan tidak mendap atau ambrol. Tapi sungguh mengherankan, saya perhatikan tanah yang diinjak-injak menjadi becek. Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang busuk itu. Melihat keadaan tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu. Saya tinggalkan lubang kubur 1/4 meter. Artinya kubur itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya. Tapi ia seperti kubur berlubang. Tidak cukup sampai di situ, apabila saya hendak bacakan talqin, saya lihat tanah yang diinjak itu ada kesan serapan air. Subhanallah, dalam sejarah belum pernah ada peristiwa seperti itu terjadi. Melihat keadaan itu, saya ambil keputusan untuk selesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlibat dalam penguburan jenazah, inilah mayat yang saya tidak talqinkan. Saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum, saya lalu mengumpulkan keluarganya. Saya bertanya kepada istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hayatnya? Apakah dia pernah menzalimi orang alim? Mendapat harta secara merampas, menipu, dan mengambil yang bukan haknya? Memakan harta masjid dan anak yatim? Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri? Tidak pernah mengeluarkan zakat, sedekah, atau infak? Istri almarhum tidak dapat memberikan jawaban. Memikirkan mungkin dia malu untuk memberitahu, maka saya tinggalkan nomor telepon rumah. Tapi sedihnya hingga sekarang, tidak seorang pun anak almarhum menghubungi saya. Untuk pengetahuan umum, anak almarhum merupakan orang yang berpendidikan tinggi, hingga ada seseorang yang beristrikan orang Amerika. Seorang dapat istri orang Australia dan seorang lagi istrinya orang Jepang. Peristiwa ini akan tetap saya ingat, dan kisah ini benar-benar nyata, bukan rekaan atau isapan jempol. Semua kebenaran saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam yang raya ini. Kepada penonton, tanyalah diri kita sendiri, akankah kita menginginkan peristiwa ini terjadi pada diri kita sendiri, ibu, bapak kita, anak kita, atau kaum keluarga kita? Semoga akhir hidup kita ini semua husnul khotimah. Amin. Semoga kisah tadi bisa memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.